sampai tangan Mbak Santi kena iris pisau. Dan Mbak Santi sudah habis gajian ya teman-teman ya. Mbak Santi mau bayar tagihan yang untuk medical bulan ini ya teman. Beli kebun sengon ya, seharga kalau di luar barangkali 150. Kalau aku telepon ternyata bapakku masih dipikul ke makam gitu. Ya Allah gitu, kok nggak ada yang ngabarin aku. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Mbak Santi Menol, Jawa Timur Lumajang ya teman-teman ya. Salam buat semuanya teman onlineku. Maaf ya kemarin kalau Mbak Santi nggak upload 1 hari ya teman-teman ya, karena Mbak Santi super sibuk sampai tangan Mbak Santi kena iris pisau saking sibuknya. Nggak tahu itu hatinya Mbak Santi itu lagi nggak fine aja, nggak tahu, pokoknya sesek gitu teman-teman ya. Sebentar lagi, oh iya teman-teman, ini hari itu masih pagi ya, Mbak Santi belum sarapan, sudah jam 9 ya. Biasanya jam setengah 9 itu sudah sarapan karena nggak ada roti ya. Majikan pun pagi-pagi sudah pergi ya, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Di kulkas itu juga ada kue tart, tapi Mbak Santi itu kalau pagi-pagi terlalu makan manis-manis gitu, kalau Mbak Santi makan manis atau minum manis itu langsung sakit kepala, nggak tahu efeknya kayak gitu, nggak enak gitu teman-teman. Dan Mbak Santi sudah habis gajian ya teman-teman ya. Mbak Santi mau bayar tagihan itu ya, tagihan PTTM yang ini yang untuk medical bulan ini ya teman-teman. Mbak Santi sudah 1 tahun ya, jadinya setiap tahun itu ada medical kayak gini teman-teman. Kalau yang untuk bayar itu kemarin sudah dibayar waktu bulan 8 kemarin ya. Nah ini tuh jalan ke 2 tahun, ini yang kedua tahun ya teman-teman ya, PTTM-nya. Mbak Santi kemarin itu gajian, tapi ini gajiannya nggak utuh ya teman-teman, karena Mbak Santi ntar juga bayar ini ya, bayar tagihan untuk medical. Medical ini 2000 NT ya teman-teman ya, kalau uang Indonesia ntar aku taruh sini, sama semuanya sama yang majikanku 350, ini namanya kayak pausin kayak gitu teman-teman ya. Terus Mbak Santi ini sisanya segini ya, ini ntar dibagi untuk kirim ke Indonesia ya, karena Mbak Santi ada utang ya teman-teman ya, bukan utang ya teman-teman ya. Mbak Santi alhamdulillah tahun kemarin itu Mbak Santi beli beli kebun itu ya, seperti kayak kebun ya, kebun itu pohon sengon ya, seharga kalau di luar barangkali 150, kalau mahalnya barangkali ya, karena dia saudara sendiri. Terus dia pun lagi butuh banget uang, jadinya seharga 80 jutaan ya. Kalau di luar sana seharga barangkali 300 atau 200 jutaan atau 150 jutaan gitu teman-teman. Tetapi lihat itu ya teman-teman, lihat sikonnya kayak gitu ya. Mbak Santi kenapa selalu kok barangkali lihat teman-teman di scroll ke bawah, Mbak Santi kok sering beli tanah apa ya? Karena Mbak Santi itu nggak ada orang yang dipercaya di Indonesia ya teman-teman ya. Jadinya Mbak Santi itu belinya itu yang pas-pas aja ya, maksudnya yang benar-benar kelihatan di mata aja gitu teman-teman ya. Alhamdulillah Mbak Santi, dengan Mbak Santi punya, bukan pamer ya teman-teman ya, dengan ini bisa menginspirasikan, oh ya, jadi TKW itu nggak harus ya, setiap orang itu punya punya keinginan masing-masing ya. Kalau rumahnya Mbak Santi itu nggak bagus, karena Mbak Santi itu belum ada yang orang jadi dipercaya teman-teman. Jadinya rumah itu ntar kalau Mbak Santi sudah pulang ntar buat sebetulnya rumah itu ya teman-teman ya, sudah aku bangun ya, karena dulu itu waktu Mbak Santi pulang Mbak Santi pulang itu rumah depan itu masih bagus. Yang aku bangun adalah rumah belakang itu, panjangnya itu seperti kayak rumahnya Mbak Santi kayak 3 rumah ya, panjang banget teman-teman, panjang lebar gitu, karena lahan Mbak Santi itu panjang terus lebar kayak gini. Jadinya Mbak Santi itu sebelum orang tuaku yang laki meninggal itu pengen rumah yang di belakang itu direnovasi. Jadinya aku renovasi, atau nggak renovasi, bikin lagi kayak 1 rumah kayak gitu belakangnya. Ya ada musola, ada dapur cantik, ada Mbak Santi nggak bisa spill karena di Indonesia itu orangnya ya tahu sendiri teman-teman. Kadang-kadang mau kadang-kadang videoin itu nggak pas. Jadinya Mbak Santi nggak apa-apa. Suatu saat Mbak Santi kalau sudah pulang, aku perlihatkan ya. Dan rumah yang di depan Mbak Santi itu nggak bisa dipergunakan ya teman-teman. Tapi Mbak Santi itu nggak mau renovasi karena sebelumnya kan masih utuh orang tuaku ya teman-teman, sekarang sudah nggak utuh. Jadinya Mbak Santi itu bukan nggak bisa bangun atau nggak bisa beli tanah sendiri, karena orang di Indonesia itu belum ada yang bisa aku percaya. Jadinya Mbak Santi itu cuma
ngandelin rumah itu yang aku pernah bangun sewaktu aku di luar negeri di apa ya waktu di Malaysia, dan itu emang bener-bener hasil dari Malaysia. Mbak Santi 2 tahun di Malaysia bisa bangun rumah satu, tapi itu dulu ya teman-teman, masih barang belum belum mahal gitu teman-teman. Mbak Santi di Malaysia itu 2 tahun ya, terus aku pulang bangun rumah, bangunkan rumah orang tua. Jadinya itu kalau rumah orang Jawa bilang itu warisan dari aku, bukan pewaris teman-teman, tapi aku sebetulnya sayang banget sama mas kandung aku, tapi karena kondisi pemikirannya dan sifatnya aku nggak bisa menerima kalau rumah atau tanah itu dibagikin semua lebar ke mas aku, karena satu mungkinnya intinya ada yang nggak segitu beres. Aku nggak mau menjelekkan keluargaku, ya cukup hati-hati aja gitu teman-teman. Jadinya aku mau renovasi ini, sebelum aku renovasi aku harus apa ya balik nama dulu, karena itu masih nama orang tuaku ya teman-teman. Aku sebetulnya bukan pewaris karena kondisi pemikiran saudara aku, jadinya aku harus tegas kayak gini ya teman-teman. Mbak Santi sebetulnya bisa beli tanah, bangun rumah, tapi entar entar dulu aja teman-teman. Kalau saudara kita itu baik, nggak mata duitan, itu sih nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting satu tujuan kita, kita nggak usah menjelekkan apa keluarga kita atau gimana, nggak usah ya. Sejelek-jeleknya saudara kandung kita ya, kita apa namanya selalu merangkul lah teman-teman ya. Sedikit ini cerita ya teman-teman. Jadinya kalau Mbak Santi cerita bukan buka aib keluarga aku, bukan ya, karena dia teman-teman tahu ya, boleh kita merangkul seseorang ya, boleh kita itu merangkul saudara sendiri, tapi ada batasnya. Tapi kalau kita sudah dipermainkan dengan materi, kita harus hati-hati ya. Jadinya Mbak Santi itu sisanya segini ya teman-teman uangnya. Ini mau buat apa namanya beli tanah yang sekitar 80 juta itu ya. Mbak Santi itu nggak langsung cash ya teman-teman, karena Mbak Santi sudah masukin uang sekitar 50 juta, jadinya tinggal 30 juta itu aku bilang kalau satset aku nggak bisa, karena uangku semuanya itu ada di bangku sendiri, nggak bisa diambil. Tapi kalau untuk yang 50 juta, oke, saya bisa gitu. Jadinya orang itu mau, jadinya aku ini adalah yang terakhir kali aku itu bulan depan terakhir kali ya teman-teman ya, aku kirim kirim buat apa itu yang jual. Semoga aja dengan sini teman-teman bisa tahu ya, eh, Mbak Santi kalau investasi itu emang benar banyak investasi tanah. Ya ini alhamdulillah. Kalau emang kebun itu nggak ada tanaman pohon sengon atau sawit atau apa, Mbak Santi nggak mau, karena Mbak Santi sudah cukup tanahnya untuk bercocok tanam atau investasi ya. Kalau buat aku, karena apa namanya Mbak Santi itu nggak mau pulang entar itu nggak ada apa-apa gitu teman-teman. Sapi udah punya, tapi bukan dirawat sendiri ya. Aku minta tolong orang yang mau merawat sapi aku beliin, terus aku sudah investasi ya teman-teman ya. Itu sapi ya. Jadinya Mbak Santi kalau pulang alhamdulillah, kalau dibilang cukup sudah cukup. Ini untuk kalau Mbak Santi mau apa ya, mau sampai finish kontrak ini cuma untuk menabung untuk diri sendiri sama untuk masa depan Mbak Santi. Pokoknya intinya untuk masa depan Mbak Santi kalau pulang Indonesia buka usaha ya. Terus Mbak Santi pun juga di Indonesia juga sudah punya usaha ya, alhamdulillah usaha agen gas. Jadinya agen gas itu bukan seperti kayak satu-satu kita jual, enggak teman-teman, kita cuma nyetorin ntar gasnya habis didatengin lagi dari itu pusatnya. Jadinya Mbak Santi itu usaha kayak gitu teman. Taiwan itu posisinya itu emang di majikan ini pembawa rezeki banget ya, bener-bener sudah gajinya lumayan besar, terus pembawa rezeki juga majikanku juga, walaupun pelit tapi dia baik. Kalau aku butuh uang untuk beli tanah atau kurang gitu, dia bisa minjemin. Nah kayak gitu teman-teman. Dan ini ntar aku Mbak Santi mau ke bawah, Mbak Santi belum sarapan, masih bacot aja ya teman-teman. Jadi di dalam Mbak Santi itu punya cerita atau apa namanya kayak gini itu teman-teman, jangan bilang Mbak Santi ini pamer, enggak ya, semuanya itu Mbak Santi enggak pamer, cuma menceritakan oh kayak gini loh jadi TKW Taiwan ya. Nggak semua TKW Taiwan itu Mbak Santi emang fashionnya cuma gini-gini aja. Aku nggak mau ikut yang ngetren-ngetren teman-teman. Aku nggak mau terlihat itu wow di Taiwan ya. Sebetulnya aku bisa, tapi aku nggak mau kayak di Taiwan kelihatan mewah atau apa. Selagi aku pengen ya aku beli, tapi aku nggak mau kayak di Taiwan, di Indonesia itu miskin gitu, nggak mau ya. Nah jangan lupa untuk buat teman-teman ya, andaikan punya uang sedikit atau uang lebih, sodako atau ngasihkan ke yatim piatu atau panti jompo atau orang yang nggak mampu ya. Kalau Mbak Santi, alhamdulillah ya teman-teman ya, tahun kemarin itu bisa berbagi sama satu ya teman-teman, kita harus berbagi sama tetangga yang kita tempati dulu, baru kalian mau berbagi lainnya, itu sih oke ya teman-teman. Bagi Mbak Santi ya, ini Mbak Santi ya, aku nggak menyaranin untuk teman-teman, itu semua terserah Mbak Santi.
tahun kemarin itu ada rezeki ya habis bikin renovasi beli itu teman-teman, walaupun rumahnya yang depan itu nggak bisa dipergunakan, cuma rumah belakang itu yang bisa dipergunakan, tapi seenggaknya aku menyicil isi-isi. Jadinya Mbak Santi beli itu tempat TV yang biasanya elitan itu teman-teman ya, sama beli TV terus tapi itu awet enggak gitu, harus kita pikir segitunya teman-teman. Jadi Mbak Santi kalau beli apa-apa itu aku pikir-pikir, oh ya aku beli ini, aku harus pikir-pikir ya teman-teman ya. Harus setiap rumah tangga atau keluarga masing-masing itu punya kebutuhan masing-masing. Barangkali kalau lagi inget aja gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau di luar negeri, di Taiwan itu orang ngomong apa-apa, diem aja, sabar gitu. Balaslah dengan kesuksesan kayak Mbak Santi, diinjek, dimarahin, atau dihina di kampung. Mbak Santi nggak pernah namanya balas gitu, nggak pernah. Cuma di hatiku, ya Allah, angkatlah derajat aku, biar aku bisa mengangkat derajat orang tuaku, kayak gitu teman-teman. Terus sebetulnya sebetulnya kalau mau menyeritain sesuatu itu teman-teman, pengen nangis gitu. Di saat aku sudah bisa membeli sesuatu semua, Allah lebih sayang kepada orang tuaku. Jadi orang tuaku itu udah nggak ada semua, cuma aku ada kakak kandung gitu. Tapi nggak apa-apa, semoga yang di atas itu kedua orang tua aku tenang. Aku sudah udah seperti keinginan Mbak Santi ke Taiwan itu cuma pengen mengangkat derajat orang tua gitu. Masih kecil dulu Mbak Santi, tapi karena kondisi banyak saudara ibu aku sekolah aja gitu, aku bilang nggak mau, aku pengen kerja aja gitu. Masih ada embel-embelnya, takutnya kalau sudah sukses gitu, mereka dia sukses kan aku yang nyekolahin. Aku nggak mau kayak gitu teman-teman. Ini kali pertama Mbak Santi curhat di teman-teman ya teman-teman. Jadinya kalau nggak tahu berapa hari ini hati Mbak Santi itu kesel, pengen nangis gitu. Barangkali karena kangen sama kedua orang tua. Sedangkan orang tua Mbak Santi dua-duanya itu nggak ada di saat Mbak Santi di Taiwan gitu. Maksudnya mendadak banget gitu teman-teman. Aku nggak bisa menyalahin sesuatu yang udah takdir, tapi kadang-kadang aku merasa gagal menjadi anak karena di saat hari terakhirnya itu aku nggak ada di sampingnya gitu. Tapi Mbak Santi kok masih di sini? Banyak orang di desa aku bilang, Mbak Santi kok masih di sini gitu. Tapi mereka nggak tahu apa sifat seseorang itu. Kadang-kadang Mbak Santi bisa diem gitu, tapi kalau keterlaluan banget itu Mbak Santi nggak pernah namanya nangis kayak gini di depan kamera gitu, enggak teman-teman. Tapi karena kadang-kadang terlalu kejam mereka, kenapa kok kayak gini gitu. Yang diangkat itu aku gitu teman-teman. Tapi ya gimana, nasi udah jadi bubur gitu. Jadinya orang tuaku yang pertama itu meninggal di saat dadak banget gitu, nggak tahu. Tiba-tiba aku telepon sama saudaraku, bilang, Mbak, coba kamu telepon sama mas kandung gitu. Itu tanya bapaknya sehat apa enggak. Kok kayaknya dia itu seperti menyuruh aku gitu. Emang kenapa sama bapakku gitu, terakhir teman. Terus katanya bapaknya Mbak Santi nggak ada umur gitu. Kaget aku, hah? Langsung aku lemes gitu. Pas itu tuh ada angin topan, Mbak Santi nggak bisa ya pulang ya. Dibilang percuma ya percuma emang, karena orang Indonesia Muslim kan kalau sudah orang meninggal kan langsung dikubur gitu. Tapi emang bapakku itu kayak bikin orang kayak gitu teman-teman. Tapi aku nggak, ya boleh positif gitu aja gitu. Semenjak Mbak Santi aku bisa ngasih orang tua aku makan enak, fasilitas oke, banyak orang yang benci gitu. Sebenarnya aku orangnya nggak dibilang pelit, nggak pernah pelit sama tetangga, nggak gitu. Tapi
iri gitu. Apa ya, di tempatku itu banyak orang iri, tapi ya aku selalu kuat gitu, nggak pernah gimana-gimana. Terus habis itu aku telepon, ternyata bapakku masih dipikul ke, ke makam gitu. Ya Allah gitu, kok nggak ada yang ngabarin aku, katanya. Keluargaku takut aku kenapa-napa di sini, katanya gitu. Tapi kan aku anaknya, kok nggak dikasih tahu, sedangkan aku di muka terakhir bapakku aku nggak tahu, gitu teman-teman. Terus di selang waktu 3 bulan aku pulang teman-teman. 3 bulan aku pulang, ternyata aku cuma melihat makamnya bapak aku. Biasanya aku kalau pulang itu beliin dia buah-buahan dari Taiwan gitu teman-teman. Ya namanya gaji dulu sedikit gitu teman-teman, kalau dimajikan dulu itu sedikit gitu bang, kalau untuk nabung itu sedikit banget. Tapi Mbak Santi bersyukur gitu, yang penting keluargaku cukup gitu. Mbak Santi ada tabungan, tapi emang dulu gajinya Mbak Santi sedikit banget gitu. Terus untuk pengobatan orang tuaku yang cowok itu gitu, ya dibikin dibikin penyakitnya itu nggak kayak orang sakit gitu teman-teman, jadinya susah. Tapi ya nggak apa-apa, biarlah Allah yang bertindak gitu. Tapi orang yang sudah bikin tuh sama-sama sudah meninggal teman-teman. Terus orang tua aku perempuan gitu, tiba-tiba dia kena stroke. Ya lucu aja gitu teman-teman, banyak orang kena stroke, tapi orang tuaku itu nggak pernah makan makanan kayak daging-daging, itu jarang teman-teman ya. Terus tiba-tiba dia itu lagi jemur apa itu, jemur jagung gitu loh, batangnya jagung yang dalam itu. Habis itu dia jatuh, terus gak bisa berdiri lagi gitu selama 3 tahun gitu. Tapi selama 3 tahun itu dalam fasilitas apa aja, dari pampers, dari dia masuk rumah sakit, kontrol atau obat, semua itu di aku teman-teman. Jadinya kadang-kadang mereka itu yang di desa itu sudah lama di Taiwan nggak pulang-pulang. Nah terus ntar aku pulang, terus masa aku kerjanya kayak gitu nggak cukup gitu. Terus masa aku harus ngerawat orang tua aku tanpa harus kerja, ya nggak bisa gitu. Nah, mumpung aku di sini, ya aku bantu mas kandung aku. Sebetulnya dia ibunya sendiri, tapi kalau kita nggak ngasih uang gitu, ya tahu sendiri ya teman-teman, nggak usah dijawab, pasti teman-teman tahu gitu. Jadinya aku habis, walaupun aku nggak merawat ibuku, tapi aku memberikan materi dari segala kebutuhannya dia gitu. Dan aku juga ngasih uang ke mas aku pribadi gitu. Terus anaknya pondok juga mondok dulu, aku yang bayar tiap bulan, bayar pondokannya gitu teman-teman. Jadi ya teman bisa apa ya, teman-teman bisa itu sendiri gitu loh, apa, bisa mikir sendiri gimana nasibnya Mbak Santi gitu. Tapi Mbak Santi nggak pernah benci sama, kenapa ya orang itu bisa enak gitu, bisa 3 tahun bisa itu, karena orang tua kita beda. Orang tua dia rezeki sudah diatur, dan orang tuanya dia nggak sakit, masih muda, dan orang tua aku tuh sakit-sakitan dua-duanya. Jadinya Bang Mbak Santi itu muter gini, muter gitu. Kalau orang kaburan barangkali bisa cukup barangkali ya karena gaji. Tapi kalau Mbak Santi maunya tuh muter aja gitu. Tapi ya Mbak Santi nggak pernah, ah ya Allah kurang ini. Tapi aku Mbak Santi nggak pernah ngeluh gitu, cuma diam gitu. Jadi setelah kedua orang tua aku meninggal, baru Mbak Santi bisa apa ya, beli beli itu. Sebetulnya Mbak Santi, orang tua aku masih, orang tua perempuan masih itu pengen beli sawah, aku beliin. Katanya pengen beli sapi tapi dirawat orang gitu, ya aku beliin gitu teman-teman. Jadinya orang tua aku pengen apa gitu, aku sudah ngabulin gitu teman-teman. Dulu nggak punya sawah, terus punya sawah. Dulu nggak punya sapi, biasanya sapinya orang dirawat dulu, sekarang bisa beli sapi gitu teman-teman. Jadi setelah orang tua aku nggak ada, Mbak Santi baru bisa beli ini, beli itu. Karena hidup ini bukan kok, wong coba ngomong kok bondo, golek bondo, nggak mulai-mulai. Barangkali itu orang, dan ntar kalau kita miskin nggak dipandang. Ntar kita kalau kalau pinjem katanya kok pinjem-pinjem aja. Kadang-kadang susah untuk apa ya, beradaptasi sama lingkungan atau tetangga gitu. Tapi Mbak Santi nggak pernah, ya biarin aja, namanya mulutnya seseorang gitu teman. Mbak Santi cuma bisa sabar, bisa gitu, cuma diem gitu.
Cuma di hatiku, Allah maafin aku, maafin orang itu enggak, daripada aku harus membenci orang lain, mending beri aku kesehatan, panjang umur, terima kasih sudah dikasih kesempurnaan tangan, mata, kaki. Jadinya aku dikuatkan aja gitu. Gak pernah namanya dendam sama orang, enggak. Kalian mau ngambilnya selagi aku kuat, aku akan kuatkan iman aku gitu teman-teman. Jadi dalam Mbak Santi cerita, ada orang sukses itu cepet, ada orang sukses itu masih lama. Karena punya permasalahannya atau punya kebutuhan keluarga masing-masing teman-teman. Jadi di dalam Mbak Santi ngomong kayak gini bukan menjelekkan lingkungan atau bukan menjelekkan apa namanya saudara atau gimana, enggak. Tapi sejahat-jahatnya orang di sekeliling kita, kita senyumin aja selagi kita nggak diapa-apain, biarin aja gitu. Tapi kalau Mbak Santi orangnya kayak gitu teman-teman, nggak pernah membalas gimana-gimana. Tapi balasan dari yang di atas itu melebihi balasan kita sendiri gitu teman-teman. Ya udah teman-teman, aku mau ke bawah, mau beli sarapan juga sama bayar tagihan agent untuk medikal, terus sama bayar uang tanah ya. Jadinya teman-teman di dalam Mbak Santi cerita, ambil positifnya, jadiin Mbak Santi ini motivasi, nggak semua harus di up, nggak semua harus di ini itu gitu. Jadi semangat selalu, di Taban itu lagi dingin banget teman-teman, udah dingin Mbak Santi ini kemarin karena masa-masa. Sebetulnya nenekku itu mau ke restoran, dikarenakan nenekku itu sudah daripada diangkat sana sini itu sayang, mending makan di rumah aja gitu. Terus aku Sabtu itu kan ke apa teman-teman, ke itu ke apa namanya, ke pasar beli ya, tahu sendiri teman-teman kemarin habis review kayak gitu. Jadinya Mbak Santi itu suka masak teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu Mbak Santi ini suka masak, nggak suka capek. Yang penting dimakan habis, seneng Mbak Santi. Jadinya kalau ada TKW yang seperti kayak gak usah terlalu baik, ya itu terserah kalian. Ini versi Mbak Santi. Mbak Santi itu orangnya legowo teman-teman, gampang nyandaan. Ini nggak usah nyuruh, itu langsung aku giniin. Sebetulnya itu bukan kerjaanku, ini pekerjaan orang laki gas ya. Sebetulnya gas itu kan, ganting gas itu kan cowok sebetulnya yang, tapi Mbak Santi bisa sendiri. Jadinya apa-apa itu Mbak Santi itu ringan tangan, bukan ringan tangan itu nyuri uang, nggak ringan. Orangnya ringan tangan, cekat. Wong Jawa ngomong cekatan gitu. Jadinya kayak gitu. Alhamdulillah kemarin itu semuanya sudah habis gitu teman-teman ya. Masa-masaan sudah habis ya, alhamdulillah. Terus tanggalnya juga habis karena uangnya banyak banget. Ya udah teman-teman ya, kalau Mbak Santi masih ada rutinitas lainnya, tolong di dalam Mbak Santi cerita itu ambil positifnya aja. Ya udah, next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.